Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada hari ini kami BPS Kabupaten Buru Selatan akan menyampaikan beberapa indikator makroekonomi, di antaranya adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru Selatan triwulan 4 tahun 2024. Kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi Buru Selatan tahun 2024. Dan yang ketiga perkembangan tingkat penghunian kamar hotel dan transportasi Buru Selatan kondisi Desember 2024. Yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2024. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa PDRB triwulanan menurut lapangan usaha ini dihitung berdasarkan 3 sektor, yaitu yang pertama sektor primer yang terdiri dari kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta kategori pertambangan dan penggalian. Kemudian sektor sekunder itu terdiri dari kategori industri pengolahan, kemudian kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, dan kategori konstruksi. Sementara untuk sektor tersier, ini terdiri dari kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, sampai yang terakhir adalah kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kategori RSTU dan jasa lainnya. Untuk penghitungan PDRB secara triwulanan ini memberikan beberapa manfaat atau keunggulan, diantaranya adalah yang pertama, dengan PDRB dihitung secara triwulanan ini kita akan mampu mengidentifikasi tren ekonomi secara lebih cepat dan relevan dibanding dengan PDRB yang dihitung hanya secara tahunan. Kemudian dengan PDRB yang dihitung secara triwulanan ini kita mampu mengukur fluktuasi ekonomi secara musiman atau yang diakibatkan oleh faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi suatu daerah. Kemudian melalui PDRB secara triwulanan ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu daerah dalam periode yang lebih pendek. Selanjutnya kita lihat untuk ekonomi Buru Selatan di triwulan 4 tahun 2024 ini mengalami pertumbuhan positif tercatat sebesar 5,83% dibanding dengan triwulan 4 di tahun 2023 secara year on year. Kemudian jika kita bandingkan secara Q2Q atau kita bandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024, ekonomi Buru Selatan ini juga mengalami pertumbuhan positif tercatat sebesar 2,64%. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Buru Selatan kumulatif triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2024, jika dibandingkan dengan kumulatif triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023, ini mengalami pertumbuhan 4,97%. Atau boleh dikatakan ini pertumbuhan secara C2C. Selanjutnya kita lihat tren ekonomi Buru Selatan selama triwulan 4 tahun 2024. Kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2024 secara Q2Q. Kemudian secara year on year, kinerja ekonomi triwulan 4 tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif atau mengalami percepatan dibanding dengan pertumbuhan pada triwulan 4 di tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,02%. Kemudian secara situasi kinerja ekonomi kumulatif triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 di tahun 2024 ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,97% dan atau dikatakan masih mengalami pertumbuhan positif.
Selanjutnya kita lihat PDRB triwulan menurut lapangan usaha. Jika kita lihat menurut lapangan usaha, maka untuk sektor tersier yang mana memiliki kontribusi sebesar 51,03% terhadap ekonomi Buruh Selatan, ini mengalami pertumbuhan secara Q2Q untuk sektor tersier sebesar 3,52%. Sementara untuk sektor primer yang mempunyai kontribusi 36,06%, ini mengalami pertumbuhan positif juga, tapi mengalami pertumbuhan yang terendah sebesar 0,62%. Selanjutnya untuk sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 12,91%, ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,61%. Kemudian bisa kita lihat bahwa secara keseluruhan masing-masing sektor ini mengalami pertumbuhan, yang mana sektor primer ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,62% didorong oleh peningkatan pada kategori pertanian yang tumbuh kecil 0,59% sepanjang triwulan 4 tahun 2024. Sementara sektor sekunder yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% ini didorong oleh adanya peningkatan pertumbuhan industri dan konstruksi, tetapi pada triwulan 4 pertumbuhannya tercatat mengalami percepatan dibanding triwulan 3 yang tumbuh sebesar 2,02%. Selanjutnya untuk sektor tersier, ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,52% karena didorong oleh naiknya pertumbuhan kategori administrasi pemerintahan yang tercatat sebesar 3,43% dan kategori perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,73%. Selanjutnya kita lihat secara year on year, maka distribusi persentase untuk sektor tersier masih mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Buruh Selatan sebesar 51,03%, diikuti oleh sektor primer sebesar 36,06% dan sektor sekunder sebesar 12,91%. Secara keseluruhan, ekonomi Buruh Selatan secara year on year ini mengalami pertumbuhan untuk triwulan 4 itu sebesar 5,83%. Selanjutnya kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi Buruh Selatan menurut lapangan usaha pada triwulan 4 di tahun 2024 jika dibandingkan dengan triwulan 3 di tahun 2023. Untuk sektor primer ini mengalami perlambatan yang tercatat sebesar 2,56%. Ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2023 yang tercatat sebesar 6,85%. Perlambatan ini didorong oleh kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan yang secara total mengalami pertumbuhan 2,55% namun melambat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,92%. Sementara untuk perkebunan tahunan ini mengalami pertumbuhan cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2023. Triwulan 4 tahun 2023 ini disebabkan oleh peningkatan produksi pada komoditas cengkeh, kakao, pala, dan beberapa komoditas perkebunan lainnya. Selanjutnya untuk sektor sekunder yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,42%, ini tercatat mengalami percepatan dibandingkan tahun 2023 yang mengalami kontraksi pada triwulan 4 tahun 2023 sebesar 0,60%. Percepatan ini didorong oleh pertumbuhan pada kategori industri pengolahan yang tumbuh signifikan sebesar 8,53%. Dan juga kategori konstruksi yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,95%. Sementara kita lihat untuk sektor tersier yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,06% pada triwulan 4 tahun 2024, ini juga mengalami percepatan dibanding triwulan 4 tahun 2023 yang tercatat sebesar 3,30%.
Percepatan pertumbuhan ini didorong oleh adanya pertumbuhan pada beberapa kategori, di antaranya adalah kategori administrasi pemerintahan yang terjadi di triwulan 4 2024 sebesar 9,99%. Pertumbuhan ini juga didorong oleh pertumbuhan pada kategori perdagangan yang terjadi di triwulan 4 tahun 2024 sebesar 9,21%. Selanjutnya kita lihat untuk sumber pertumbuhan ekonomi Buruh Selatan di tahun 2024 triwulan 4 ini yang tercatat sebesar 5,83% jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2023. Ini dominan disumbangkan oleh adanya pertumbuhan pada sektor tersier sebesar 3,95%. Kemudian sumber pertumbuhan yang berikutnya adalah pada sektor primer sebesar 1%, dan yang terendah dari sektor sekunder sebesar 0,88%. Selanjutnya kita lihat struktur PDRB Kabupaten Buruh Selatan menurut pengeluaran. Selanjutnya kita lihat PDRB menurut pengeluaran di triwulan 4 tahun 2024. Kita lihat dari komponen PDRB menurut pengeluaran, ini distribusi terbesar adalah dari komponen konsumsi akhir rumah tangga sebesar 86,80% dengan pertumbuhan sebesar 3,60%. Secara Q2Q atau dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024. Selanjutnya untuk komponen konsumsi akhir pemerintah, ini distribusinya tercatat sebesar 67,78% dengan capaian pertumbuhan tertinggi di triwulan 4 dibanding triwulan 3 tahun 2024 ini sebesar 54,80%. Kemudian 46,78% adalah dari komponen PMTB dengan capaian pertumbuhan sebesar 2,47%. Sedangkan untuk komponen lainnya ini terdiri dari pengeluaran konsumsi LNPRT, kemudian perubahan inventory dan net ekspor. Dari 2,64% catatan pertumbuhan pada triwulan 4 dibanding triwulan 3 tahun 2024, ini semua komponen menunjukkan pertumbuhan positif, di mana komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi dari konsumsi akhir pemerintah ini didorong oleh adanya optimalisasi realisasi anggaran belanja pemerintah di akhir tahun dan juga adanya momentum Natal dan Tahun Baru. Sementara untuk pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga ini didorong oleh meningkatnya belanja masyarakat dan juga adanya momentum di Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya kita lihat struktur PDRB menurut pengeluaran di triwulan 4 tahun 2024 jika dibandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2023 atau secara year on year. Ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,83%, didorong oleh pertumbuhan positif pada semua komponen pengeluaran. 3 komponen pengeluaran dengan kontribusi terbesar yaitu konsumsi akhir rumah tangga atau PKRT, kemudian pembentukan modal tetap bruto, dan konsumsi akhir pemerintah. Pertumbuhan ini didorong oleh adanya peningkatan pembelian barang dan jasa oleh rumah tangga pada momentum Natal dan Tahun Baru, serta PMTB dipengaruhi oleh belanja modal pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD, terutama menjelang akhir tahun dan adanya momentum tes CPNS dan P3K di Kabupaten Buruh Selatan. Selanjutnya kita lihat perkembangan pertumbuhan untuk beberapa komponen pengeluaran secara year on year atau dibandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2023. Untuk konsumsi akhir rumah tangga yang tercatat sebesar 4,24%, ini mengalami kenaikan karena didorong oleh adanya peningkatan pada komponen makanan, minuman, dan rokok yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,85%, didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat karena adanya momentum Natal dan Tahun Baru,
Dan juga ini menurut data dari survei rumah tangga triwulanan pada triwulan 4 yang dilakukan oleh BPS Buru Selatan menunjukkan adanya peningkatan konsumsi sebesar 17,63% secara year on year. Kemudian untuk kelompok komoditas pakaian dan alas kaki ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,47% karena adanya peningkatan konsumsi untuk biaya dan kebutuhan pakaian pada momentum Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya untuk komponen pembentukan modal tetap bruto, ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,97%, tercermin dari beberapa indikator pada kelompok barang modal, diantaranya adalah realisasi belanja modal APBD yang mengalami penurunan 24,66%, tetapi pada realisasi belanja modal yang bersumber dari APBN ini mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar 50,82% jika dibandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2023. Sementara untuk konsumsi akhir pemerintah ini mengalami pertumbuhan 2,20% dibanding dengan triwulan 4 di tahun 2023. Ini mengalami percepatan karena adanya kenaikan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan barang yang bersumber dari APBD sebesar 23,02%. Dan percepatan pertumbuhan ini juga masih ditopang oleh adanya peningkatan pertumbuhan realisasi belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari APBN maupun APBD. Selanjutnya kita lihat untuk sumber pertumbuhan ekonomi Buru Selatan menurut pengeluaran secara year on year, ini yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,83%. Ini didominasi oleh pertumbuhan pada komponen konsumsi rumah tangga sebesar 3,42%, kemudian komponen PMTB sebesar 1,40%, selanjutnya untuk konsumsi pemerintah ini sebesar 1,51%, sementara komponen lainnya terkontraksi 0,50%. Selanjutnya kita lihat perbandingan regional jika dibandingkan dengan kabupaten kota seluruh Maluku. Dari 11 kabupaten kota, capaian pertumbuhan ekonomi Buru Selatan di triwulan 4 tahun 2024 ini berada pada posisi kelima. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi ini dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Arus sebesar 10,30%, sementara pertumbuhan terendah ini Maluku Barat Daya terkontraksi pada angka 6,17%. Selanjutnya secara year on year jika dibandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2023, maka ekonomi Buru Selatan berada pada posisi ke-6 dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian posisi tertinggi, pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2023 ini dicapai oleh Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 12,07%. Sementara pertumbuhan terendah ini dicapai oleh Kabupaten Seram bagian timur yang tercatat sebesar 2,19%. Ya, selanjutnya kita lihat pertumbuhan ekonomi Buru Selatan untuk tahun 2024. Secara total, ekonomi Buru Selatan di tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,97% jika dibandingkan dengan tahun 2023, yang mana PDRB Kabupaten Buru Selatan atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp1.069.000.000 dan atas dasar harga berlaku tercatat sekitar Rp1.886.000.000. Selanjutnya kita lihat tren ekonomi Buru Selatan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ini pertumbuhan ekonomi Buru Selatan untuk tahun 2024 tercatat sekitar 4,97%. Ini mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,58%.
Capaian ekonomi Buruh Selatan di tahun 2024 ini kita lihat masih di bawah capaian Provinsi Maluku secara keseluruhan maupun capaian nasional, yang mana untuk Provinsi Maluku tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,34%, sementara secara nasional ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Selanjutnya kita lihat struktur PDRB Kabupaten Buruh Selatan menurut lapangan usaha. Ini kita lihat struktur ekonomi Buruh Selatan di tahun 2024 ini masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36%, kemudian administrasi pemerintahan sebesar 25,25%, kemudian yang berikut untuk kategori konstruksi sebesar 8,83%, dan yang paling rendah adalah dari kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 0,01%. Dari kategori yang ada, 16 kategori lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024, yang mana satu lapangan usaha yaitu pengadaan listrik dan gas mengalami penurunan. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Buruh Selatan di tahun 2024 adalah kategori pertanian, administrasi pemerintahan, konstruksi, dan perdagangan. Pertumbuhan tertinggi ini dicapai oleh kategori perdagangan sebesar 8,11%, diikuti oleh kategori akomodasi dan makan minum sebesar 7,80%, dan jasa keuangan sebesar 7,35%. Pertumbuhan pada kategori perdagangan ini didorong oleh adanya peningkatan perdagangan sepeda motor dan sembako sepanjang tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selanjutnya, konsumsi untuk penggunaan kamar hotel maupun rumah makan ini mengalami peningkatan akibat adanya momentum pemilu maupun pilkada pada tahun 2024 lalu. Selain itu, penyewaan kamar kos dari peserta yang mengikuti tes CPNS di Kabupaten Buruh Selatan yang berasal dari luar Kabupaten Buruh Selatan ini cukup memberikan kontribusi sehingga pada kategori akomodasi dan makan minum ini mengalami peningkatan. Kemudian posisi kredit nasabah perbankan baik pada Bank BRI maupun BNI ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan, sehingga ini mendorong adanya pertumbuhan yang cukup signifikan pada jasa keuangan yaitu sebesar 7,35%. Selanjutnya kita lihat dari 4,97% capaian pertumbuhan ekonomi Buruh Selatan pada tahun 2024, ini kontribusi terbesarnya adalah dari lapangan usaha, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 1,42%. Selanjutnya dari lapangan usaha pertanian itu sebesar 1,29%. Kemudian dari lapangan usaha atau kategori perdagangan sebesar 0,72%, dan dari kategori konstruksi sebesar 0,40%. Sementara untuk kategori lainnya ini secara total sebesar 1,14%. Selanjutnya kita lihat struktur PDRB Kabupaten Buruh Selatan menurut pengeluaran. Ekonomi Buruh Selatan menurut pengeluaran di tahun 2024 ini dibentuk oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 87,27%, kemudian konsumsi pemerintah sebesar 49,09%, kemudian komponen PMTB sebesar 46,20%, dan konsumsi LNPRT sebesar 3,78%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, ekonomi Buruh Selatan ini mengalami pertumbuhan positif untuk semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 ini tercatat pada komponen konsumsi LNPRT sebesar 12,67%,
diikuti oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,27% dan komponen konsumsi pemerintah sebesar 2,46%. Selanjutnya kita lihat untuk sumber pertumbuhan secara year on year, ini dari 4,97% ini dibentuk oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 3,45%. Kemudian komponen PMTB yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,98% dan konsumsi pemerintah sebesar 1,21%. Sementara komponen lainnya ini terkontraksi 0,67%. Selanjutnya kita lihat pertumbuhan ekonomi Buru Selatan jika dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya seprovinsi Maluku, maka ekonomi Buru Selatan di tahun 2024 ini berada pada posisi ke-7 dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Yang mana pertumbuhan tertinggi tercatat ada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 6,70%. Sementara pertumbuhan terendah ini tercatat ada pada Kabupaten Seram bagian timur sebesar 3,58%. Selanjutnya kita lihat PDRB per kapita Kabupaten Buru Selatan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa PDRB per kapita adalah nilai PDRB daerah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB dihitung atas dasar per kapita, dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Untuk PDRB atas dasar per kapita atas dasar harga berlaku ini menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di daerah tersebut. Sementara untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan, ini kita hitung untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Kita lihat untuk PDRB per kapita Kabupaten Buru Selatan di tahun 2022 tercatat sebesar 20,92 juta rupiah. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 22,23 juta rupiah. Dan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 23,34 juta rupiah atau setara dengan 1.412,8 dolar US dollar. Selanjutnya kita lihat untuk ekonomi Buru Selatan di tahun 2024 ditopang oleh adanya berbagai fenomena ekonomi, diantaranya yang pertama, bahwa sepanjang tahun 2024, produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan yang cukup pesat, khususnya pada komoditas cengkeh dan kelapa. Hal serupa juga terjadi pada komoditas buah-buahan seperti durian, lansat, kemudian hasil perikanan tangkap dan peternakan juga meningkat sepanjang tahun 2024. Hal ini yang mendorong adanya pertumbuhan positif pada lapangan usaha pertanian. Selanjutnya kita lihat bahwa secara rata-rata industri pengolahan ini mengalami pertumbuhan yang cukup solid sepanjang tahun 2024. Ini didorong oleh adanya pertumbuhan pada industri makanan dan minuman, industri kertas, industri batako, dan industri furnitur. Sementara untuk kategori jasa pendidikan, ini didorong oleh adanya peningkatan jumlah siswa dan guru yang mendorong adanya peningkatan pada belanja fungsi pendidikan pada Desember 2024. Sementara untuk kategori administrasi pemerintahan, ini mengalami peningkatan karena didorong oleh adanya peningkatan belanja pegawai yang bersumber dari APBD tahun 2024, tercatat mengalami peningkatan sebesar 18,16% dan adanya pertambahan tenaga honorer sepanjang tahun 2024 di lingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Selanjutnya untuk kategori konstruksi, ini mengalami peningkatan karena didorong oleh adanya pembangunan rute jalan Namrole-Leksula. Kemudian pada kategori kesehatan atau lapangan usaha kesehatan ini mengalami peningkatan karena
didorong oleh adanya peningkatan kunjungan pasien pada fasilitas kesehatan tingkat 1, yaitu puskesmas, sehingga mendorong adanya peningkatan alokasi dana JKN. Selain itu, bertambahnya jumlah tenaga medis, dalam hal ini dokter, bidan, dan perawat pada beberapa puskesmas, serta persiapan akreditasi pada rumah sakit di Buru Selatan dan beberapa puskesmas pada tahun 2024 yang mendorong adanya belanja pada fungsi jasa kesehatan. Kemudian untuk kategori transportasi ini didorong oleh adanya peningkatan yang cukup pesat pada transportasi darat, laut, dan udara sepanjang tahun 2024. Selain itu, momentum Hari Raya Idul Fitri serta momentum Natal Tahun Baru ini juga mendorong adanya peningkatan pada kategori transportasi dan juga momentum pemilu maupun pilkada serta tes CPNS dan P3K di tahun 2024 kemarin, sehingga arus transportasi darat, laut, dan udara ini juga mengalami peningkatan yang cukup mendorong adanya pertumbuhan pada kategori transportasi sepanjang tahun 2024. Selanjutnya kita lihat untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel atau TPK dan perkembangan transportasi Kabupaten Buru Selatan kondisi Desember 2024. Bisa kita lihat bahwa tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Buru Selatan pada Desember 2024 tercatat sebesar 3,89%. Ini jika dibandingkan dengan November 2024 yang tercatat sebesar 7,1%, maka TPK di Desember 2024 ini mengalami penurunan sebesar 3,21 persen poin. Jika dibandingkan dengan Desember 2023 yang tercatat sebesar 4,98%, maka TPK di Desember 2024 ini mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin. Selanjutnya bisa kita lihat untuk jumlah tamu domestik dan tamu asing yang menginap di hotel Kabupaten Buru Selatan sepanjang Desember 2024. Nah, dari data yang terlihat bisa kita lihat bahwa sepanjang tahun 2023 maupun tahun 2024 itu tidak ada tamu asing yang menginap di hotel di Kabupaten Buru Selatan menurut catatan survei kami. Selanjutnya untuk jumlah tamu domestik di Desember 2024 yang menginap di hotel Kabupaten Buru Selatan tercatat sebanyak 161 orang. Ini mengalami penurunan sebesar 48,89% jika dibandingkan dengan November 2024 yang tercatat sebanyak 315 orang. Sementara jika dibandingkan dengan Desember 2023, maka jumlah tamu yang menginap pada Desember 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 13,38%. Selanjutnya bisa kita lihat rata-rata lama tamu domestik maupun asing yang menginap di hotel di Kabupaten Buru Selatan. Sepanjang tahun 2023 maupun 2024 ini tidak ada tamu asing yang menginap di hotel di Kabupaten Buru Selatan menurut catatan survei kami, sehingga untuk rata-rata lama menginap tamu domestik pada Desember 2024 ini tercatat selama 1,28 hari. Jika dibandingkan dengan November 2024, maka rata-rata lama menginap tamu domestik pada Desember 2024 ini mengalami peningkatan 0,07 poin. Sementara jika dibandingkan dengan Desember 2023 yang tercatat selama 1,71 hari, maka rata-rata lama menginap tamu domestik pada Desember 2024 ini mengalami penurunan sebanyak 0,43 poin. Selanjutnya kita lihat indikator berikutnya adalah perkembangan angkutan udara pada Bandara Namrole selama Desember 2024. Kita lihat bahwa jumlah pesawat yang datang dan berangkat pada Desember 2024 adalah sebanyak 15 unit pesawat. Jika dibandingkan dengan
November 2024, jumlah pesawat yang datang dan berangkat pada November 2024 adalah sebanyak 14 unit, maka ini mengalami kenaikan sebesar 7,14%. Jika dibandingkan dengan Desember 2023 yang tercatat sebanyak 11 unit pesawat, maka jumlah pesawat yang datang dan berangkat pada Desember 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 36,36%. Selanjutnya bisa kita lihat untuk jumlah penumpang yang datang di Bandara Namrole pada Desember 2024 ini tercatat sebanyak 702 orang penumpang. Ini mengalami kenaikan sebesar 30,24% jika dibandingkan dengan November 2024 yang tercatat sebanyak 539 orang. Sementara jumlah penumpang datang pada Desember 2024 ini tercatat sebanyak 497 orang atau mengalami peningkatan sebesar 10,44% jika dibandingkan dengan penumpang yang datang di Bandara Namrole pada November 2024 yang tercatat sebanyak 450 orang. Selanjutnya bisa kita lihat untuk perkembangan barang atau bagasi untuk transportasi angkutan udara pada Desember 2024, di mana pada Desember 2024 tercatat jumlah barang atau bagasi bongkar sebanyak 1.908 kg atau mengalami penurunan sebesar 20,20% jika dibandingkan dengan November 2024 yang tercatat sebanyak 2.391 kg. Namun ini mengalami kenaikan sebesar 9,47% jika dibandingkan dengan Desember 2023 yang tercatat sebanyak 1.743 kg. Sementara jumlah bagasi yang dimuat pada Bandara Namrole pada Desember 2024 ini tercatat sebanyak 2.398 kg. Ini mengalami peningkatan sebesar 50,25% jika dibandingkan dengan November 2024 yang tercatat sebanyak 1.596 kg. Jika dibandingkan dengan Desember 2023, maka mengalami peningkatan sebesar 53,82%. Selanjutnya kita lihat perkembangan angkutan laut Kabupaten Buru Selatan pada Desember 2024. Ini jumlah kunjungan kapal di Kabupaten Buru Selatan yang datang maupun berangkat pada Desember 2024 adalah sebanyak 53 unit kapal atau mengalami penurunan sebesar 22,06% dibanding dengan November 2024 yang tercatat sebanyak 68 unit kapal. Nah, jumlah kunjungan kapal yang terbanyak itu didominasi oleh Pelabuhan Namrole sebanyak 30 unit kapal dan Pelabuhan Leksula sebanyak 23 kapal. Nah, untuk Pelabuhan Namrole ini jika dibandingkan dengan November 2024 ini mengalami penurunan sebesar 40%, yaitu pada bulan November 2024 tercatat jumlah kapal yang datang maupun berangkat itu sebanyak 50 unit kapal. Sementara untuk Pelabuhan Leksula pada Desember 2024 ini mengalami peningkatan 27,78%, di mana Pelabuhan Leksula jumlah kapal yang datang dan berangkat pada November 2024 itu tercatat sebanyak 18 kapal. Jika dibandingkan dengan kondisi Desember 2023, maka baik Pelabuhan Leksula maupun Pelabuhan Namrole ini mengalami penurunan, masing-masing Pelabuhan Namrole sebesar 36,17% dan Pelabuhan Leksula sebesar 11,54%. Selanjutnya, jumlah penumpang kapal yang naik atau berangkat pada Desember 2024 tercatat secara total sebanyak 3.503 orang, yang mana dari Pelabuhan Namrole tercatat sebanyak 2.828 orang dan dari Pelabuhan Leksula 675 orang. Angka ini secara total mengalami kenaikan
dibanding November 2024 sebesar 50,09%. Dan juga dibandingkan dengan kondisi 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 14,40%. Untuk pelabuhan Lek Sula dan Amrole masing-masing jika dibandingkan dengan kondisi November 2024 juga mengalami kenaikan, dan jika dibandingkan dengan kondisi Desember 2023 juga mengalami kenaikan, namun pada pelabuhan Lek Sula ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu hingga mencapai 76,24%, karena di Desember 2023 jumlah penumpang yang berangkat hanya sebanyak 383 penumpang. Sementara di Desember 2024 meningkat hingga 675 orang. Sementara di pelabuhan Namrole jika dibandingkan dengan kondisi di tahun lalu, Desember 2023 ini mengalami kenaikan tipis hanya sebesar 5,56%. Kemudian bisa kita lihat perkembangan penumpang kapal, jumlah penumpang kapal yang datang pada Desember 2024 di Buru Selatan ini sebanyak 3.697 orang, masing-masing dari pelabuhan Namrole tercatat sebanyak 2.894 orang, dan dari pelabuhan yang datang di pelabuhan Lek Sula ini sebanyak 803 orang. Nah, jika dibandingkan dengan kondisi November 2024, angka ini mengalami kenaikan sebesar 31,52%, yang mana dari pelabuhan Lek Sula ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu tercatat sebesar 200,85%, karena di bulan November 2024 kemarin yang datang di pelabuhan Lek Sula ini hanya sebanyak 260 orang, sementara di bulan Desember itu hingga 803 orang. Sementara untuk di pelabuhan Namrole ini mengalami kenaikan tipis sebesar 13,45%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 secara keseluruhan ini mengalami kenaikan sebesar 24,81%, masing-masing untuk pelabuhan Namrole sebesar 28,11% dan pelabuhan Lek Sula sebesar 14,22%. Selanjutnya bisa kita lihat untuk perkembangan barang dan bagasi yang dimuat pada Desember 2024 dari pelabuhan Lek Sula maupun Namrole secara total tercatat sebanyak 3.005 ton barang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 43,04% jika dibandingkan dengan November 2024 yang tercatat sebanyak 5.276 ton barang. Jika dibandingkan dengan kondisi Desember 2023, maka jumlah barang dan bagasi yang dimuat pada Desember 2024 ini juga mengalami penurunan sebesar 30,52%. Bisa kita lihat bahwa jumlah barang dan bagasi yang dimuat dari pelabuhan Namrole ini tercatat sebanyak 2.894 ton barang, dan dari pelabuhan Lek Sula sebanyak 111 ton barang. Untuk pelabuhan Lek Sula dan Namrole, dari pelabuhan Namrole ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi November 2024, yaitu turun sebesar 44,42%. Sementara dari pelabuhan Lek Sula yang tercatat sebanyak 69 ton barang pada November 2024 ini mengalami kenaikan pada Desember mencapai 60,87%. Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi Desember 2023, maka baik dari pelabuhan Namrole maupun pelabuhan Lek Sula ini sama-sama mengalami penurunan. Dari pelabuhan Namrole tercatat sebanyak 31,05%, sementara dari pelabuhan Lek Sula ini turun sebesar 13,28%. Selanjutnya adalah jumlah barang dan bagasi yang dibongkar melalui angkutan laut pada Desember 2024 tercatat sebanyak 2.323,83 ton barang.
yang mana dari Pelabuhan Namrole tercatat sebanyak 1.965 ton dan dari Pelabuhan Leksula sebanyak 358,83 ton. Angka ini secara keseluruhan jika dibandingkan dengan kondisi November 2024 mengalami penurunan sebesar 0,35%, sementara jika dibandingkan dengan Desember 2023 maka jumlah barang dan bagasi yang dibongkar di Pelabuhan Namrole di Buru Selatan ini mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu tercatat sebesar 59,42%. Nah, dari Pelabuhan Namrole pada November 2024 ini juga mengalami penurunan sebesar 9,36%, sedangkan di Pelabuhan Leksula jika dibanding November 2024 ini mengalami kenaikan hingga 118,80%. Dan jika dibandingkan dengan kondisi Desember 2023, maka jumlah barang dan bagasi yang dibongkar pada Pelabuhan Namrole juga mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu sebesar 65,08%. Karena di Desember 2023 itu tercatat sebanyak 5.627 ton barang yang dibongkar di Pelabuhan Namrole. Sementara pada Pelabuhan Leksula ini dibanding Desember 2023 ini mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu sebesar 258,83%. Karena di Desember 2023 jumlah barang yang dibongkar dan bagasi yang dibongkar itu hanya sebanyak 100 ton barang. Demikian yang bisa kami sampaikan pada press release kali ini. Selanjutnya bahan payang dan naskah BRS-nya ini dapat diunduh melalui website BPS Kabupaten Buru Selatan, yaitu burselekap.bps.go.id/pressrelease.html, atau bisa di-scan pada barcode berikut. Dan untuk konsultasi layanan, saudara-saudara sekalian dapat menghubungi kontak person kami pada nomor 0821 9930 1483. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.